Di episode sebelumnya Sun Ah dan Deong Sok bertekad untuk hidup lebih baik. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja episode ke-11. Mereka lagi menghabiskan waktu bersama di mana Dong Seok bertanya apakah mungkin ibunya seperti Sun Ah yang sangat sayang kepada anaknya. Setelah melihat Sun Ah, Dong Seok jadi penasaran tentang perasaan ibunya terhadapnya. Sun Ah pun menceritakan kalau setelah ayahnya bunuh diri ia jadi bertanya-tanya apakah ayahnya membencinya, sehingga rela meninggalkannya begitu saja. Namun setelah dipikir-pikir meski ayahnya menyayanginya, beban yang ditanggungnya mungkin sangat berat sehingga memutuskan bunuh diri. Saat sampai di rumah, Sun Ah mengutarakan keputusannya kalau ia ingin tetap di sana agar bisa dekat dengan putranya. Tak ada alasan baginya untuk kembali ke Jeju lagi membuat Dong Seok yang sebelumnya bahagia harus merasa kecewa. Namun ia tetap menerima keputusan itu. Sun Ah juga meminta Dong Seok untuk tinggal saja di rumahnya yang ada di Pulau Jeju tersebut. Untuk meringankan beban Sun Ah yang memiliki kenangan buruk di kamarnya, ia pun memindahkan kasur Sun Ah di ruang tengah. Ia merasa bahagia setidaknya merasakan sedikit kenangan hidup bersama Sun Ah. Sebelum tidur Dong Seok meminta Sun Ah untuk sekali-kali ke Pulau Jeju untuk bertemu dengannya. Jika mengalami depresi lagi Sun Ah bisa menelponnya saja. Siapa tahu Dong Seok bisa mengobatinya. Mereka pun berjanji untuk saling komunikasi meski hidup di tempat berbeda. Singkatnya Dong Seok terbangun di sore hari. Ia hanya menatap wajah Sun Ah, lalu pergi dari sana, memutuskan kembali kerja. Malamnya ia mengirim pesan kepada Sun Ah kalau ia akan selalu ada untuknya dan siap menunggunya kapan saja. Sun Ah menemui anaknya malam itu, meminta maaf karena tak sengaja menyakitinya. Dia juga menceritakan sakitnya yang selalu berada di kegelapan meskipun di sekitarnya terang, namun meski begitu anaknya selalu menjadi cahaya menerangnya. Suaminya bertanya apakah benar Sun Ah akan melakukan banding dan akan membuat mereka bertengkar lagi di depan anaknya. Sun Ah menjawab bahwa ia akan melakukannya saat anaknya membutuhkannya dan ingin memeluknya. Dan berpikir kalau dia adalah ibu terkuat di dunia ini. Mendengar itu, Taehon berkata kalau saat itu tiba ia tak perlu melakukan banding tapi ia akan membiarkan anaknya bersama Sun Ah selamanya. Mereka pun berpisah, namun saat malam depresi Sun Ah kambuh, hal itu membuatnya sangat ketakutan. Tak mau lagi mengalami hal itu, ia pun teringat dengan Deong Sok. Ia memutar suara Dong Seok kemarin. Dan ternyata itu bisa mengobati depresinya. Di Pulau Jeju mereka melakukan rutinitas sehari-hari di mana Nenek Okdong dan Chin Bui kewalahan melayani banyak pembeli hingga meminta Beoli untuk membantunya. Adiknya protes kepada Kapten Jun karena jatuh cinta kepada Yong Ok, memintanya untuk berpikir sekali lagi dengan perasaannya. Apalagi rumor tentang Yong Ok yang pembohong sudah beredar, namun ia tak mempedulikannya. Adiknya kesal apalagi disuruh hormat kepada Yong Ok yang lebih tua darinya. Yong Ok memastikan tentang rencana mereka liburan besok. Tapi ia terkejutnya karena Jun berniat liburan sambil menginap. Hal itu membuat Yong Ok terkejut. Sementara itu mereka masih sibuk berdebat masalah anaknya yang sudah menikah. Ho-sik meminta In-gwon patungan untuk beli rumah baru untuk anaknya. Ia tak bisa tidur karena Hyun selalu datang di rumahnya sampai subuh. In-gwon menolak, menyuruh Ho-sik saja yang membelinya. Apalagi Hyun sudah berhenti sekolah untuk kerja.
Perdebatan mereka terus aja berulang-ulang di situ membuat Dong Seok yang lagi makan jadi kesal meminta mereka berhenti bertengkar di depan orang makan. Tiba-tiba Nenek Okdong dan Chin Hui datang untuk makan, membuat In Gwon dan Hosik berhenti berdebat. In Gwon kesal mengapa Dong Seok tak menyapa ibunya, namun Dong Seok tak peduli dan melanjutkan makanannya. Nenek Chin Hui bertanya siapa perempuan yang selalu bersama Dong Seok. Awalnya ia tak mau menjawab, tapi karena ditanya berulang-ulang ia pun menjawabnya meskipun akhirnya menjadi kesal dan meninggalkan makanannya. Chin Hui bertanya itu setidaknya Okdong tahu kabar anaknya. Saat Dong Seok jualan tiba-tiba Okdong datang membeli pakaian dan hanya menyimpan uang di sana. Seketika Dong Seok kesal mengapa ibunya masih saja beli kepadanya seperti orang yang kenal saja. Ia menutup jualannya dan segera ke tempat ibunya melempar sejumlah pakaian meminta ibunya tak mengganggunya lagi. Seketika Chin Hui marah mengapa Dong Seok sekasar itu kepada ibu yang melahirkannya. Dong Seok teriak kapan dia meminta dilahirkan oleh ibu seperti itu. Eng Hui juga datang. Chin Hui mulai teriak kalau ibu Dong Seok akan segera mati dan saat itulah Dong Seok pasti akan menyesal. Tapi Dong Seok masih tak terima berkata kalau semua orang pasti akan mati dan ia tak akan pernah menyesalinya. Eng Hui dan John segera menariknya untuk meredakan situasi. Eng Hui mengajak mereka minum kopi. Dia penasaran apakah Nenek Okdong benar-benar sakit. Tak ingin Eng Hui khawatir. Chin Hui berbohong kalau Okdong sudah tua dan pasti umurnya tak lama lagi. Jawaban itu akhirnya membuat Eng Hui lega. Sementara Dong Seok mengajak Jun ikut ke rumah itu berkata kalau ia akan tinggal di sana sementara sambil mengajaknya menyelesaikan renovasi rumah tersebut. Besoknya Yong Ok lagi-lagi terlambat membuat ibu-ibu penyelam mulai kesel memutuskan untuk tak mengurusinya. Mereka bahkan meminta Dal-i untuk tidak dekat-dekat dengannya. Dal-i pun bingung mengingatkan kepada Yong Ok yang muncul tanpa rasa bersalah. Dan sebelum menyelam Gi-jun mengajak Dal-i ngedet. Namun ia tak mau pergi jika Beol-i tak ikut. Sementara Yong Ok terus memberi kode-kode sayang kepada pacarnya membuat Ibu Wati yang melihatnya menjadi stres. Gi-jun melihat HP Yong Ok yang terus berdering, mengingatkan kepada Jun akan kecurigaannya itu. Saat menyelam Dal-i sudah menemukan abalon dan ingin naik. Namun melihat Yong Ok tak naik-naik ia pun segera mengajaknya. Marah dengan tingkah Yong Ok yang seperti itu. Padahal sudah diingatkan jika sudah dapat abalon segera naik dulu untuk menarik nafas agar tetap aman. Singkat cerita mereka pun liburan bersama. Tanpa terasa mereka melewatkan kapal terakhir. Dengan terpaksa mereka menginap di sana. Jun mulai deg-degan membayangkan tidur bersama pacarnya. Begitupun Yong Ok. Mulai gelisah. Saat Yong Ok ke WC tiba-tiba HP-nya berdering lagi. Jun penasaran ingin mengangkatnya tapi tak enak dia pun berdiri mengambil minuman dan itu membuat HP tersebut terjatuh dan tak sengaja tersambung. Saat ia kembali dan melihat teleponnya sudah terhubung dengan terpaksa Jun bertanya siapa orang itu. Bersambung. Di episode 12 terlihat Miran kembali ke Jeju. Kedatangannya membuat yang lain tak terima. Karena sepertinya ada masa lalu Miran yang melukai Yun. Sementara di laut terlihat seorang penyelam tersangkut di jaring dan itu kesalahan. Lalu siapa orang yang selalu menelepon Yong Ok? Saksikan di episode selanjutnya.